Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau singkat saja ya tentang cara pengaturan jadwal sholat JWS 018 mematikan suara adzannya. Kemudian untuk langkah-langkahnya juga nanti akan saya bahas secara singkat. Untuk pertama kita siapkan dulu Androidnya. Kita masuk ke pengaturan. Kelihatan ya? Fokus nggak? Nah, ini masuk ke pengaturan pada HP, pengaturan, pengaturan. Kemudian kita masuk ke pengaturan WiFi. Kemudian hubungkan dengan ini nomor 193. 195 kayaknya. Kemudian untuk passwordnya itu bismillah, ketik bismillah kecil semua ya, L nya double, kita klik sambungkan. Nah, nanti di sini akan tertampil terhubung dengan Taqwa. Nah, ini kan udah ditunggu bentar sampai terhubung. Nanti kalau misalnya muncul seperti ini, kita tetap terhubung. Nah, ini udah terhubung, keluar, lalu kita masuk ke aplikasi yang udah kita install. Di sini kan ada Taqwa, kita klik. Nah, nanti akan nampil seperti ini. Kalau untuk aplikasinya ini nanti jadwal sholatnya udah real time ya, kalau GPS-nya diaktifkan. Nah, nanti kalau misalnya di sini belum muncul lintang bujurnya itu karena GPS-nya belum aktif atau belum nyantol aja. Kelihatan ya. Kemudian untuk langkah berikutnya, ini kan tadi sebelumnya kan udah tak konekin WiFi-nya dengan Taqwa, tinggal kita klik pengaturan. Di sini kan ada tombol menu pengaturan perangkat. Untuk ngatur itu pengaturan. Nah, ini kan masuk ke settingan pengaturan. Nah, di sini udah ada menu-menunya kayak jeda iqomah, itu ini untuk nyeting jeda iqomah tinggal dipilih mau berapa menit, kemudian mau lamanya berapa menit. Terus ini sebelah kirinya itu jadwal sholatnya imsak, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian untuk nyimpennya itu set iqomah. Misalkan subuh kita set 10 menit, kita klik. Nanti ketika kita setting akan bunyi ding. Untuk volume dari suaranya itu klik yang volume. Ini saya ngaturnya aja untuk biar dengar suaranya, volumenya. Kemudian sebelahnya iqomah ini adalah menu adzan. Di sini kan ada adzan, off, hidup, adzan. Nah, ini kalau mau dimatikan adzannya, ini tinggal kita klik, lalu kita klik mati, kemudian untuk nyimpennya kita klik adzan. Nah, kalau udah ada bunyi ting berarti dia udah tersimpan. Kemudian di sini ada tombol samakan. Samakan ini untuk nyeting jam utamanya. Ketika kita klik nanti ada bunyi ting, otomatis jam pada jadwal sholat akan sama dengan ini. Kemudian selanjutnya ini kan ada lokasi untuk lintang bujur. Ini catatan untuk lintang selatan itu masih depannya pasti menggunakan minus. Misalnya kalau untuk Jogja minus 7.80. Ini tepatnya Sedayu ya, bukan Jogja. Kan alamat satu media di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kemudian untuk bujurnya itu 5 digit. Kalau lintangnya itu 4 digit termasuk minusnya. Kalau masih lintang selatan dia pakainya depannya minus. Kalau misalnya lintang utara berarti tanpa minus, berarti depannya ada angka 0. Kemudian untuk WIB ini untuk termasuk wilayah Indonesia bagian mana. Kalau udah, untuk nyimpennya itu klik koordinat. Ini udah tak setting untuk, ini kan pesanan orang Jepara, udah tak setting Jepara. Kemudian di sini ada tilawah, ini ada tulisannya alarm sebelum masuk waktu, kelihatan ya. Nah, ini adalah tilawah atau bacaan Al-Quran sebelum masuk waktu sholat. Nah, ini tiap harinya
itu ada bisa disetting beda-beda dari Ahad sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu bisa disetting beda-beda. Kemudian di sini muncul ya, terlihat ada jadwal imsak sampai isya. Jadi ada imsak, subuh, syuruk, duha, duhur, asar, maghrib, isya, itu ada bisa dikasih tanda semua. Jadi misalnya kalau untuk sekarang kan lagi musimnya imsakiyah, maksudnya pas bulan Ramadan, jadi misalnya mau disetting 10 menit sebelum masuk imsak juga bisa, tinggal ini di input misalnya 10. Kemudian di sini misalnya untuk hari Ahad itu surat nomor berapa, kayak gitu penandanya. Kemudian subuhnya kan biasanya sholawat tahrim itu nomor 10 menit, terus nomornya itu nomor 003 biasanya, dan seterusnya. Nah, kalau udah nanti tinggal disimpan. Kalau misalnya mau pindah hari lagi, klik yang harinya ini, terus pilih hari, kemudian ketik ininya di sini, lalu simpen kayak gitu. Kemudian kalau yang bawahnya alarm setiap waktu. Nah, ini berbeda dengan alarm sebelum masuk waktu. Kalau alarm setiap waktu itu tiap hari itu sama. Jadi misalnya mau dihidupkan jam 7 pagi atau jam 8 pagi, kalau misalnya kebutuhannya di kantor untuk penanda masuk karyawan, itu bisa aja di sini ditulis 0700. Kemudian untuk surat yang 3 digit bawah ini untuk suratnya. Kayak gitu. Kemudian kalau di sini ada mode di sini untuk jadwalnya yang tertampil di sana itu mau menampilkan berapa jadwal. Misalnya ya, saya ini kan jadwalnya imsak. Kemudian saya pilih mode 2. Ini kemarin dari beberapa kasus yang enggak memperhatikan itu ininya. Kemudian mode 2, kemudian kita klik display. Kalau ada bunyi ding, nah itu akan berubah ke jadwal syuruk. Jadi kalau untuk yang imsak itu mode 4, tinggal kita pilih mode 4, kemudian kita simpan, klik display, nanti akan berubah lagi ke imsak. Nah, seperti itu. Settingannya ini sebenarnya udah mudah ya, semuanya udah terlihat semua. Kemudian di sini ada menu, itu menu sirine atau alarmnya ini mau dinyalakan atau tidak, itu terserah dari kita. Mau kalau misalnya nggak ada alarmnya ya ketika masuk waktu sholat dia nggak bunyi, ini tinggal mau dihidupkan atau dimatikan. Kalau untuk wajarnya dihidupkan, kecuali kalau adzan itu nanti dimatikan aja. Kemudian volume yang tadi seperti yang pertama. Kalau tombol reset ini kalau bisa jangan ditekan, karena nanti kalau terlalu sering di reset malah ininya akan berhenti, dan itu mesti diprogram ulang. Kemudian untuk menu play di sini ada tulisan play. Play di sini adalah kalau misalnya kita mau nyoba nomor surat sekian itu surat apa ya, misalnya kayak gitu, tinggal kita play aja. Misalnya 005. Ini sholawat badar. Kalau misalnya udah, tinggal kita klik volume aja kalau untuk memberhentikan. Tapi kalau mau didengarkan sampai selesai ya biasa aja. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.